ciri khas komunikasinya Rasulullah. Rasulullah asyidda ruhama. Beliau itu ya asyidda ruhama itu dimaknai dua sifat Rasulullah di dalam berkomunikasi menjadi komunikasi yang lembut, yang bijak gitu. Rasulullah itu melakukan sebuah dialog ya dengan sahabat-sahabat. Tidak hanya pada batas pertanyaan antara sahabat dengan Rasul atau sebaliknya Rasulullah dengan sahabat, tapi dialogis. Itu banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah itu berdialog dengan para sahabat yang begitu bijak, yang begitu adem dan bisa membuat para sahabat itu puas gitu. Rasulullah itu akhlaknya itu Al-Quran ya. Jadi akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Sehingga Rasulullah itu tentu tadi saya katakan setiap ucapannya, setiap kalimat yang dilontarkan kepada manusia itu justru memenuhi kebutuhan manusia. Memang kuliah ini penting, sekolah itu penting, karena sekolah ini menurut saya bukan karena untuk pintar, tapi untuk membangun komunikasi yang efektif dengan teman-teman sekelas, teman seperguruan, teman sefakultas, seprodi, teman sekelas. Ini harus kita bangun komunikasinya. Disitulah kita membangun relasi, di situ kita membangun komunikasi, di situ kita membangun bargaining dengan rekanan-rekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, Alhamdulillah kita dipertemukan pada podcast Rumi, Ruang untuk Mencari Inspirasi. Alhamdulillah, di sini saya Alfa Amalia bersama pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Musta'in. Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat semua ya Pak? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Dan di sesi yang sangat luar biasa ini kita juga akan membahas topik yang tidak kalah kerennya teman-teman, yaitu tentang cara berkomunikasi yang baik ala Nabi Muhammad SAW. Jadi di era yang serba modern kali ini, kita seringkali lupa bagaimana cara berkomunikasi yang baik, berkomentar yang baik, menyampaikan opini dan pendapat yang baik. Oleh karena itu, topik pada hari ini itu sangat relevan bagi komunikasi kita yang untuk diimplementasikan di keseharian atau hari-hari kita. Langsung saja kita bertanya langsung kepada pemateri kita. Menurut Bapak Musta'in sendiri, gaya khas atau ciri khas dari komunikasi Nabi Muhammad SAW yang perlu kita contoh untuk keseharian kita itu yang seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang sangat baik ini. Terima kasih atas diberikannya waktu untuk berdialog di podcast Fakultas Dakwah yang tercinta. Insyaallah. Terkait dengan pertanyaan tadi, ini memang kembali kepada siapa kita, ya. Kita adalah manusia yang tentu tidak sama dengan Rasulullah sebagai manusia. Betul. Rasulullah itu manusia, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Rasulullah itu maksum, terjaga. Dan Rasulullah itu punya keahlian secara spesifik ya, yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Kalau manusia itu dikatakan punya akhlak, kita juga punya akhlak. Cuman Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak yang tertinggi, ya, khuluqin azim, ya. Rasulullah itu akhlaknya akhlak yang tertinggi, ya. Sehingga Rasulullah itu kalau tadi pertanyaannya tentang apa tadi? Kayak ciri khas Ciri khasnya Rasulullah ya. Sebetulnya menciri khaskan tentang manusia pada umumnya. Karena Rasulullah itu adalah manusia yang mengerti tentang manusia, manusia yang sangat manusiawi, ya, dan manusia yang benar-benar manusia. Kalau kita ini kan
Nggak tahu ya, kita ini apa benar-benar sudah menjadi manusia yang seutuhnya. Iya. Ya, jangan-jangan kita ini manusia yang tercampur oleh unsur binatang. Ya, ya. Kadang muncul buasnya, kadang muncul syahwatnya yang tak terkendali, ya, kadang muncul serakahnya, ya. Terkadang juga muncul sifat syaitoniyahnya, ya, yang tidak mau mengalah, kesombongannya, ya. Ya, terkadang juga sedikit tapi muncul sifat malaikatnya, Masya Allah. masih mau puasa, Heeh. masih mau menahan diri. Lah komunikasi ala Rasulullah itu ya komunikasi yang menurut saya dan di dalam hadis itu juga banyak Rasulullah itu melakukan sebuah dialog ya dengan sahabat-sahabat. Tidak hanya pada batas pertanyaan antara sahabat dengan Rasul atau sebaliknya Rasulullah dengan sahabat, tapi dialogis. Itu banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah itu berdialog dengan para sahabat yang begitu bijak, yang begitu adem dan bisa membuat para sahabat itu puas gitu ketika berdialog dengan Rasulullah gitu. Misalnya ya, Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, orang kaya itu enak. Apa-apa itu bisa terpenuhi. Dia bisa sedekah. Coba kalau kita, ya ini mungkin orang miskin ya. Orang fakir ketemu miskin. Aduh, ini ya. Wis fakir ketemu miskin, miskin ketemu fakir ya. Kita juga sholat, kita juga puasa, kita juga eh, melaksanakan amaliyah-amaliyah yang berhubungan dengan masalah ibadah mahdhah. Tapi kita nggak bisa sedekah. Karena orang kaya itu bisa sedekah dengan sisa hartanya gitu. Nah, kalau kita gimana gitu. Kemudian Rasulullah dari pertanyaan itu kemudian Rasulullah memberikan sebuah dialog gitu. Diajak dialog. Jadi tidak langsung menggurui, tidak terkesan menasihati, tetapi mengedepankan rasionalitas, mengedepankan akal sehat. Bahwa Anda bertasbih itu juga sedekah. Anda membaca tahlil, tahmid, takbir, itu sedekah semua. Termasuk Anda punya kemaluan, kemudian Anda salurkan ke tempat yang halal, itu juga sedekah. Akhirnya dapat juga terdengar itu juga ingin bertanya lagi gitu ya. Ya Rasul, bagaimana kemaluan itu kemudian diluapkan hasratnya, syahwatnya kepada yang benar gitu. Apakah itu juga bagian dari sedekah gitu? Bagaimana tidak, kata Rasulullah, wong kemaluan ketika punya hasrat untuk menyalurkan syahwatnya itu kepada yang haram itu kan dosa. Sehingga kalau disalurkan pada tempat yang halal tentu berpahala dong. Nah, jadi menyalurkan syahwat pada jalur yang benar itu juga termasuk sedekah. Sedekah kepada istri, istri kepada suami. Jadi sedekah itu tidak hanya dengan harta. Sedekah itu juga bisa dengan amal solih, dengan ucapan yang baik, ya, dengan perilaku yang baik, ya, senyuman, sapaan, ya, itu juga semua adalah sedekah. Itu saya kira
Ciri Gaya, khasnya Nabi ciri khasnya Nabi itu gitu ya. berdialog. Mm-mm. Jadi tidak terkesan menggurui, tidak terkesan menasehati. Mm-mm. Tetapi coba Anda pikirkan, ya. Kalau kita kan mengenal dakwanya Rasulullah itu bil qauli, bil fi'li, bit takrir ya. Takrir. Lah ini coba kita bil fikri, Mm. dengan rasionalitas, dengan kekuatan pikiran kita. Rasulullah menggunakan itu. Iya, begitu. Berarti memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat komunikatif dalam menyampaikan pesan-pesannya melalui cerita ya Pak, storytelling bahasanya kalau zaman sekarang gitu ya. Iya. Nah, kenapa komunikasi yang seperti itu malah lebih melekat ke umatnya daripada yang perintah atau langsung menasihati gitu Pak? Mm-mm. Seperti Ya, karena Rasulullah itu eh, dari ucapannya, dari perbuatannya, diamnya, takrir ya, Mm-mm. pola pikirnya itu benar-benar sudah termasuk bagian dari dakwah beliau dan hampir ya setiap apa yang dilakukan Rasulullah itu diperhatikan oleh para sahabat karena itu mengandung sebuah pembelajaran, mengandung sebuah tauladan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan manusia pada umumnya gitu. Tidak ada yang komplain. Kalau kita ini kan langganan dikomplain, ya. Betul sekali Pak. Tapi Rasulullah itu nggak pernah dikomplain. Mm. Kita ini ceramah dikomplain karena mungkin kurang berbobot, karena kurang dalil, kurang apa, ya. Selalu dikomplain. Langganan komplain. Tapi Rasulullah nggak pernah sama sekali dikomplain. Berarti kan memenuhi dari kebutuhan manusia. Baik itu dakwah bil lisannya, bil fi'alinya, diamnya Rasulullah, termasuk pola pikirnya Rasulullah. Yang saya katakan tadi, eh, fikriyah ya. Mm-mm. Jadi berpikirnya Rasulullah. Pola pikirnya Rasulullah itu sangat komunikatif ya. Ibarat ahli komunikasi gitu ya punya model komunikasi yang komprehensif gitu. Iya, begitu. Berarti seringkali Nabi menyampaikan sesuatu itu juga dengan lemah lembut gitu ya Pak. Tapi kadang-kali juga Nabi menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pesan itu dengan sikap yang tegas Pak. Iya. Nah, untuk era zaman sekarang ini bagaimana nih Pak untuk mengimbangi kedua sifat yang bertolak belakang ini ya Pak antara lemah lembut dan tegas itu bagi orang-orang yang mau menyampaikan pesannya kepada orang lain Pak? Iya. Memang kita di dalam menyampaikan pesan ya pada umumnya manusia selain nabi ya. Mm-mm. Kalau nabi itu sesuai dengan Al-Qur'an ucapannya itu. Jadi qaulan sadida, qaulan layyinan ya. Mm-mm. Qaulan ma'rufan ya. Sesuai dengan Al-Qur'an. Karena memang Rasulullah itu adalah Al-Qur'an ya, yang berjalan lah bisa dikatakan Al-Quran seperti itu. berjalan. Atau Rasulullah itu adalah akhlaknya itu Al-Qur'an ya. Jadi akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an ya. Nah, sehingga Rasulullah itu ya tentu tadi saya katakan setiap ucapannya, setiap kalimat yang dilontarkan kepada manusia itu justru memenuhi kebutuhan manusia. Tidak ada yang bertolak belakang ya. Nah, beliau dengan kelembutannya, dengan misalkan Rasulullah pernah ini ya dalam kesehariannya itu mensuapi seorang Pengemis. orang ini, orang dari ini, orang
kelompok Majusi. Majusi apa? Maaf ya, saya lupa itu ya. Orang Yahudi, ya. Setiap hari Rasulullah itu menyuapi orang Yahudi itu. Ya. Karena beliau itu buta dan beliau ini tergolong orang yang sangat kritis. Dia selalu menghujat Rasulullah. Ya, mungkin ini dalam kapasitas dia ya apa ya? Ingin tahu siapa sih Rasulullah itu kan gitu. Kok membawa agama baru, merubah tatanan baru ya. Jadi karena keawamannya beliau didukung dengan mungkin hidayah yang belum merasuk pada dirinya. Sehingga yang dia ucapkan itu ya lontaran-lontaran kritik terhadap Rasulullah. Mengolok-ngolokkan Rasulullah ya. Padahal Rasulullah setiap harinya itu menyuapi dia. Ketika disuapin gitu selalu ngerasani Rasulullah, membahas Rasulullah itu Muhammad itu siapa? Ya kok orang baru kemarin kok sudah merubah macam-macam ini ya. Disuapin. Kemudian sampai Rasulullah itu sakit dan wafat. Nah, kemudian posisi itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, digantikan oleh Abu Bakar meneruskan nyuapin itu. Begitu digantikan Abu Bakar As-Siddiq, begitu satu suapan begini, langsung terasa, ini kok beda dengan yang kemarin nyuapin aku, siapa ini? Kemudian Abu Bakar mengaku, ketahuilah bahwa ini yang menyuapin bukan lagi Rasulullah, tapi Abu Bakar As-Siddiq. Betapa terkejutnya dia. Berarti selama ini yang aku olok-olokkan, yang aku hina, yang aku caci maki itu yang selalu menyuapi aku. Kemana dia sekarang? Dia sudah meninggal. Wah, langsung dia, betapa mulianya dia, betapa sabarnya dia. Dia menyuapinya sangat halus dan dia nggak pernah marah. Tidak ada sedikit pun yang berubah dari suapannya. Halus sekali, Anda kasar. Tunjukkan aku di mana dia makomnya. Aku mau menyatakan syahadah kepada dia. Dan dia akhirnya masuk Islam. Tunjukkan aku. Nah ini. Jadi Rasulullah itu dengan keteguhan dan kesabaran ya membuat orang itu akhirnya juga tanpa dipaksa, tanpa diajak itu sudah mengikuti jejaknya gitu. Ya. Sebagaimana orang Yahudi itu. Jadi bagi kita ya kelembutan dan antara baina syiddah warrokhawah, antara keras dan lembut ya, ini kita memang harus mengambil jalan tengahnya, namanya tawasud ya. Kalau kita terlalu ke kanan nanti jadinya radikal ya. Jadi mengkafir-kafirkan saudara kita sehingga kita terkesan garang, keras dan menjadikan orang takut. Ya, terjadi fobia gitu kan. Ada rasa takut dengan Islam. Ya. Kemudian jangan ke situ kita. Jangan terlalu ke kanan nanti masuk ke sawah. Terjerumus ya. Dan juga jangan terlalu ke kiri. Jangan terlalu ke kiri. Ke kiri itu berarti ya liberalisme gitu ya. Terlalu bebas ya. Sampai nggak mengenal Tuhan. Atau nasionalisme tapi tidak beragama gitu. Jadi terlalu fanatik dengan negara tapi tidak didasari dengan agama. Nah, kalau kita bernegara, beragama, ya posisi kita harus di tengah. Tawasud gitu. Nah, kalau kita tawasud, kita bisa berimbang ya antara yang kanan dan yang kiri. Memang ini nggak mudah. Memang ini butuh belajar, butuh ngaji, butuh kedekatan kepada Allah,
butuh sekolah, butuh kedekatan sama Allah, ibadahnya harus top, ya, sholatnya nggak boleh bolong satupun. Kemudian kita harus ngaji, karena orang ngaji ini nanti akan menjadi orang yang berwawasan keilmuan keilahian. Akidahnya kuat, akhlaknya bagus, dan insya Allah nanti ilmunya juga akan semakin luas. Ini ngaji. Terus sekolah. Sekolah ini bukan untuk pinter. Ini kan kebanyakan orang sekolah katanya untuk pinter. Mana ada orang sekolah pinter itu? Kalau nggak belajar, masa pinter? Ya, pinter tuh karena belajar. Sekolah itu hanya untuk mendapatkan pengakuan saja. Ijazah kan itu? Betul. Iya. Bok kita kuliah sampai S3, kalau nggak belajar, mana mungkin kita jadi pinter? Paling-paling dapat ijazah aja. Nah, formalitas jadinya dong. Nah, kita nggak seperti itu. Memang kuliah ini penting, sekolah itu penting. Karena sekolah ini menurut saya bukan karena untuk pinter, tapi untuk membangun komunikasi yang efektif dengan teman-teman sekelas, teman seperguruan, teman sefakultas, seprodi, teman sekelas. Ini harus kita bangun komunikasinya. Disitulah kita membangun relasi. Di situ kita membangun komunikasi. Di situ kita membangun bergaining dengan rekanan-rekanan. Ini sekolah, tempat yang sangat efektif untuk membangun sebuah relasi. Kita nggak mungkin mengenali teman-teman kita di TK kalau kita nggak pernah sekelas dengan teman TK. Betul sekali. Akhirnya kita kenal juga dengan teman di SMP, di SMA, di perguruan tinggi itu karena sekolah. Coba kalau kita nggak sekolah, kita paling-paling kenalannya dengan tetangga kanan kiri ya, di tetangga di kampung ya. Atau mungkin sekedar teman kerja aja, itu kan terbatas sekali. Tapi kalau sekolah, kita punya ikatan alumni, luar biasa. Itu. Jadi sekolah itu bukan untuk pinter, tapi untuk membangun relasi, membangun komunikasi, memperbanyak teman, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu. Kalau pinter belajar. Iya kan? Iya. Nah, ini wasatiyah. Wasatiyah itu harus tadi hubungannya dengan Tuhan itu bagus, ngaji, kuliah, sekolah. Kalau bisa kuliahnya jangan hanya S1 tapi juga S2, S3 sampai tuntas. Iya. Mau difasilitasi kok nggak dimanfaatkan. Biaya ya ikhtiar. Insya Allah nanti kita akan bisa menjadi apa ya? Berpikirnya tidak radikal, tidak keras, berpikirnya tidak terlalu apa ya, lembut kayak nggak punya ilmu gitu, tapi tegas. Tegas itu adalah ciri khas komunikasinya Rasulullah. Rasulullah asyidda ruhama, ya. Beliau itu ya asyidda ruhama itu dimaknai dua sifat Rasulullah di dalam berkomunikasi menjadi komunikasi yang lembut, yang bijak gitu. Ya. Jadi asyidda dengan siapa? Ya maksudnya asyidda itu keras dengan orang-orang yang apa itu membangkang kepada Allah tapi bukan kepada orangnya. Sifatnya itu yang diperangi oleh Rasulullah, bukan orangnya. Ngerti ya Mas ya? Iya, paham. Iya, kalau orangnya enggak. Ruhama. Rasulullah dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang-orang kafir itu ruhama. Dia sangat-sangat menyayangi. Dilempari pun Rasulullah itu enggak balas kok. Dia malah berdoa, Allahumma yahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya. Rasulullah enggak membalas. Dilempari batu bercucuran darah ketika Taif itu ya, diprank itu kan. Rasulullah itu diprank. Katanya orang Taif mau apa ya? Menyambut kedatangannya Rasulullah dan mau masuk Islam semua kan gitu. Itu oleh pimpinan-pimpinan di pemerintahannya Taif kan gitu. Begitu Rasulullah datang malah
Rasulullah di-prank. Anak-anak kecil suruh keluar semua dari rumah, remaja-remaja suruh keluar dari rumah, bawa batu dan kotoran onta. Rasulullah dilempari batu, diolok-olok, sampai Rasulullah bersandar di batu di bawah pohon kurma, bercucuran darah. Rasulullah didatangi malaikat Jibril, apakah batu gunung Uhud saya angkat saja mau tak tumpahkan ke orang-orang Taif ini, gimana ya Rasul? Jangan, jangan. Malah tidak membuahkan hasil dakwah seperti ini kalau kamu musnahkan orang-orang di Taif ini. Jangan. Saya mau berdoa sama Allah. Saya berdoa sama Allah. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Dan dia itu memang nggak tahu terhadap apa yang saya dakwahkan ini. Gitu. Memang nggak tahu dia. Siapa tahu nanti keturunan-keturunannya dia mulai mengerti tentang aku. Makanya sekarang di Taif itu menjadi daerah yang sangat subur, sangat indah, dan bermunculan para pemikir-pemikir Islam di sana yang luar biasa. Seperti para ahli hadis, perawi-perawi hadis, itu banyak yang kelahiran dari Taif. Keturunannya orang-orang dulu yang pernah mengusir Rasulullah, malah menjadi pendukung setianya Rasulullah, kan gitu. Jadi Rasulullah tidak pernah melakukan sebuah intimidasi kepada manusia. Karena Rasulullah itu faham dengan manusia. Kalau kita ini kan kadang nggak paham. Iya. Rasulullah sangat memahami sekali. Manusia yang paling memanusiakan manusia Iya, seperti itu. dan mengerti tentang manusia. Mengerti tentang manusia. Iya. Dari cerita tadi, Rasulullah tuh sering dihina ya Pak, sering dihina, sering diolok-olok, bahkan dilempari batu dan kotoran onta gitu. Dan Rasulullah itu tidak marah gitu. Berbeda dengan umatnya pada zaman sekarang gitu Pak. Kadang malah dengar ada omongan tetangga dikit langsung panas gitu kan ya Pak. Nah, gimana sih Pak agar emosi kita mengelola emosi kita sendiri itu agar bisa mirip aja Pak. Nggak mungkin kita persis sama Rasulullah gitu ya Pak. Agar mirip seperti Rasulullah gitu. Oke. Jadi kalau di dalam teori komunikasi itu ada 5 kualitas ya dalam menunjang efektivitas komunikasi yang efektif ya, atau komunikasi interpersonal. Paling tidak ada keterbukaan, kemudian ada sikap, empati, ya, kemudian sikap mendukung, ada sikap positif dan ada kesetaraan. Ya. Nah ini yang dibangun, saya kira teori ini juga tidak bertentangan dengan apa yang dimiliki oleh Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah itu justru kalau ada orang yang menghina, orang yang memusuhi, orang yang melakukan intimidasi ataupun melakukan apapun yang tidak baik kepada Rasulullah, Rasulullah itu malah berdoa, ya. Doanya itu, ya selamat, saya tidak melakukan itu, dia yang melakukan itu. Artinya mengajarkan kepada kita, kalau kita dicemooh orang atau diejek orang itu sebetulnya itu memberikan hadiah terbaik untuk kita sebetulnya. Jadi Rasulullah selamat, bukan saya tapi dia, sehingga saya yang dapat pahala. Dan saya terima kasih dengan dia. Kenapa? Dengan dia melakukan itu kepada saya, maka menambah pahala saya kepada Allah, kan gitu. Nah, itu yang Rasulullah itu seperti itu, ya. Qalu salama, kan gitu. Jadi ketika ada orang mengatakan jelek kepada kita, itu sebaiknya kita berterima kasih kepada dia. Jangan melihat jeleknya itu. Lihatlah bahwa apa yang dikatakan dia itu
justru membuat kita ini bertambah pahalanya. Dan kalau kita itu didolimi, doa kita itu mustajabah. Iya. Jadi Allah itu Tuhannya orang yang didolimi. Jadi kalau kita mau berdoa, ya cari kesempatan ketika kita sedang didolimi. Tapi mana mau kita didolimi orang ya. Tapi kan tadi untuk mencegah supaya kita tidak marah, mencegah supaya kita menjadi orang yang lapang dada, tidak merasa diintimidasi, tidak merasa disisihkan, tidak merasa diremehkan, kan gitu loh. Kalau misalkan kita kok memang seperti itu kenyataannya, ya kita berdoa aja sama Allah. Ya Allah, saya didolimi, angkat saya dan semua keluarga saya menjadi orang-orang yang selamat dari siksa dunia akhirat-Mu, ya Allah. Cukupi semua kebutuhanku dan kebutuhan semua keluargaku. Jadikanlah saya orang yang selamat dunia akhirat dan sebagainya gitu. Mestinya seperti itu. Malahan ada seorang sahabat yang memberi hadiah kepada orang yang suka mendolimi itu. Jadi orang yang mendolimi itu malah dikasih hadiah. Karena kedolimanmu itu pada saya membuat doaku dikabulkan oleh Allah. Ya itulah Rasulullah mengajarkan seperti itu. Begitu ya. Oke, baik. Berarti harus sabar dan banyak-banyak bersyukur. Seperti itu ya Pak, jadi manusia itu. Ya, itu sih gini ya. Kalau kita berbicara sabar itu mudah diucapkan, tapi sebetulnya juga mudah dipraktekkan. Iya, mudah dipraktekkan. Ya, sabar itu mudah dipraktekkan. Ya, bagaimana cara mempraktekannya? Ya, cara mempraktekannya adalah eh, ketika kita apa? Ketika kita itu diuji oleh perilaku orang yang tidak mengenakan bagi kita harus yakin ya bahwa setiap apa yang dilakukan oleh orang itu ya sebetulnya adalah memberikan pengaruh positif terhadap diri saya. Misalnya gini, ada Rasulullah menyampaikan 3 orang yang sebetulnya menguntungkan sekali bagi manusia, tapi terkadang manusia tidak memahami tentang 3 itu. Sangat menguntungkan. Yang pertama adalah orang bakhil. Itu menguntungkan sekali bagi manusia sebetulnya. Yang kedua adalah orang yang suka marah. Itu sangat menguntungkan. Terus yang ketiga orang yang cerewet. Cerewet itu gampang apa ya? Ya cerewet itu mudah mengomentari ya itu cerewet. Cerewet ya. Bakhil ya. Kalau Anda misalnya ngasih orang yang tidak bakhil ya, Anda pasti begitu ngasih 10.000 pasti besok juga Anda dikembalikan 10.000. Ya. Yang artinya yang menggantikan orang itu. Ngajak bakso, besok pasti diajak lagi oleh orang itu untuk bakso kan gitu. Jadi kan impas ya. Coba kalau Anda dengan orang bakhil. Anda ngajak bakso, nggak mungkin temanmu itu kemudian besok ngajak bakso. Anda juga, nggak mungkin lah temanku ini ngajak bakso walaupun dia memang bakhil. Akhirnya Anda harapannya hanya kepada Allah. Iya, kan menguntungkan sekali. Kalau Allah yang mengganti lebih dari 1 mangkok bakso dong. Iya. Jadi orang bakhil itu sebenarnya menguntungkan bagi kita. Ya Allah, nggak mungkin lah temanku itu kalau mengembalikan dia memang terkenal bakhil. Tapi Engkau maha segala-galanya, ya Allah. Aku suka dengan temanku yang bakhil, tapi
Mohon Engkau ya Allah yang mengembalikan, bukan temanku. Akhirnya Anda itu sudah mulai belajar dekat dengan Allah. Menguntungkan nggak itu orang bakhil? Menguntungkan Menguntungkan sekali. sekali, Pak. Tapi ini Pak, sayangnya ya, yang bakhil itu tetangga saya sendiri. Loh justru malah tetanggamu itu malah bagus, karena nggak jauh-jauh kita cari orang kan. Betul. Kasih aja terus itu. Malah lebih bagus lagi. Sayangnya itu tetangga saya Pak, bukan. Justru dengan tetanggamu itu kamu akan mudah untuk memberinya. Sayangnya Pak itu teman saya yang akrab Pak. Gitu. Ya justru malah temanmu yang akrab itu kamu mudah memberikannya, nggak usah cari orang lain. Kan gitu? Betul, Pak. Iya. Dan yang dua itu juga sama, menguntungkan sekali bagi kita. Jadi sebetulnya ini Rasulullah jadi Rasulullah itu apa ya? Di dialog hadis itu luar biasa itu loh. Iya, nggak ada yang sebetulnya manusia itu yang menyulitkan kamu, yang membuat kamu itu gusar, yang membuat kamu itu terancam, itu nggak ada. Orang beriman itu tidak merasa dirinya itu dimusuhi dan tidak merasa memusuhi. Tidak punya niatan memusuhi orang beriman itu. Jadi orang beriman itu tidak pernah merasa dimusuhi dan tidak punya keinginan untuk memusuhi. Berarti kan aman. Kalau masih merasa dimusuhi orang, berarti Anda itu memang belum beriman. Perlu dipertanyakan itu keimanannya. Kok masih merasa dimusuhi, merasa dibenci, merasa iya loh Pak, betul loh Pak itu ya. Iya, tapi Anda itu perasaan kamu itu. Coba kalau kamu bisa bersikap dengan dia yang baik, pasti dia akan lebih baik lagi. Kan gitu. Itu kalau di dunia nyata ya, Pak, kayak tetangga tadi, teman sendiri gitu. Iya. Tapi kalau kita tarik ke media sosial ini ya, Pak, gimana nih? Tadi kan kalau Nabi dihina itu tetap sabar ya, Pak, nggak membalas seperti itu. Nah, kalau misal kita tarik ke media sosial yang mana kan banyak komentar-komentar pedes dari orang lain nih, Pak. Misal ada berita booming apa gitu, langsung nih netizen pada komentar-komentar gitu. Nah, sedangkan gimana cara kita membentengi diri kita sendiri nih, Pak, biar gak ikut debat kurir di situ. Debat kurir ini kayak debat yang memang tidak diperlukan, tidak ada dasarnya, debat tanpa arah. Sebenarnya gak ikut komentar juga gak masalah gitu. Tapi kebanyakan netizen zaman sekarang nih, Pak, kalau misal ada berita-berita hot, berita-berita booming, pasti langsung tuh komentar. Kira-kira Nabi kalau melihat umatnya sekarang kayak gitu tuh gimana, Pak? Ya, media sosial itu kan menunjukkan kecanggihan teknologi yang memang sudah Allah contohkan pada peristiwa Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu maha canggih ya. Allah itu maha canggih. Makanya makhluknya kalau misalkan kok bisa canggih ya itu sesuatu yang biasa. Karena Allah itu maha canggih gitu. Bagaimana tidak canggih ya membuat langit tanpa tiang ya. Betul. Betapa canggihnya Allah itu membuat hujan dengan mengumpulkan awan. Awan diproses digiring oleh angin dan luar biasa. Ya, proses yang sangat sempurna itu Allah. Dan kecanggihan itu ya ini ada pada dititipkan kepada manusia ya dengan kekuatan akalnya ya. Lah kekuatan akal ini mestinya itu yang paling utama adalah bisa memilah dan memilih. Jangan kemudian teknologi yang canggih tidak diimbangi dengan berpikir yang canggih. Jadi berpikir yang canggih menghasilkan teknologi yang canggih, tapi justru malah senjata makan tuan. Bisa bikin pisau, malah pisaunya menusuk dirinya sendiri. Jangan seperti itu. Nah, ini namanya konyol. Mestinya ada
teknologi yang canggih, kita harus bisa memanfaatkan dengan kekuatan pikiran kita, kekuatan hati kita, ya. Jadi antara rasio dan rasa, otak, hati, kekuatan fikir dan kekuatan zikir. Begitu. Ini, jadi nggak boleh lepas itu antara fikir, zikir, rasio, rasa, otak, hati itu harus berimbang, harus beriringan, ya gitu. Apapun itu. Jadi teknologi yang canggih itu ya harus diimbangi dengan hati yang kuat gitu. Itu kan hasil dari pemikiran yang luar biasa, maka hatinya juga harus luar biasa. Punya hati nurani, ya. Jangan sampai hatinya kosong. Menggunakan alat yang canggih, hatinya kosong, ya blong. Kayak mobil tanpa rem. Bablas anginnya. Hewes-hewes. Ya. Mestinya hatinya juga peka. Makanya diisi dengan zikrullah. Zikir, ingat pada Allah. Nah, dari situlah kemudian kita bisa memilah dan memilih. Harus jeli, ini berita bohong, ini berita hanya memframing, hanya menggoreng biar renyah, biar orang terpikat. Ya, padahal itu adalah propaganda yang negatif. Itu propaganda yang abu-abu. Kita harus memilih propaganda yang putih, kan kita bisa memilah itu. Buat apa kita bisa berpikir secara kritis, konstruktif ya. Sekaligus juga mungkin bisa klasik. Nah, ini jadi paradigma berpikir kita ini kan sudah bagus ya. Secara kritis, konstruktif, klasik ya. Setidaknya kita bisa memilah dan memilih. Ini berita yang bohong. Dari mana kita tahu bohong? Sumbernya. Kan ya? Betul. Sumbernya, kemudian medianya juga ya. Jelas itu nggak bisa diterima. Jadi kita harus bisa lebih jeli lagi dengan kemudian ketika kita dihujat melalui media dan sebagainya, jangan mudah terprovokasi dengan adanya itu. Misalnya gini, di grup WA itu ya, ada teman yang mengirimkan misalkan video, ya, video misalnya, video yang tidak kita sukai. Oh iya, kalau videonya nggak tahu sukai, misalnya video tentang ini, ya, ada itu teman yang iseng ya, mengirimkan video bukan Al-Quran tapi dilagukan dengan Al-Quran. Kan ada itu? Iya, ada. Nah, wah ini kalau kita sebagai orang yang mencintai Al-Quran, kan nggak terima itu. Seolah-olah nggak terima. Wong ini lagu ini Quran kok digawe lagu selain Al-Quran gitu. Misalnya ngopi mantap apa itu ya. Ngopi mantap. Dan seterusnya lah itu ada tuh ya. Ada, Pak. Itu kita nggak terima. Secara hati nurani kita berlawanan gitu. Wong itu lagu untuk Al-Quran, ada Sobah, ada Hijaz, Nahawan, ada Ros ya, ada Sika. Kok dipakai lagu ngopi mantap? Lah, kita nggak perlu mengomentari itu berlebihan. Kalau misalkan kita ingin ngomentari, ya enggak apa-apa, tapi tolong yang memiliki video itu jangan tersinggung dong. Wong itu kan namanya video yang sudah disebar, berarti kan itu hak publik. Ada yang nggak terima. Nah ini kan dia nggak cerdas dalam menggunakan media. Dia menyebarkan video, tapi dia tidak bertanggung jawab. Artinya ketika melepas video itu, begitu dikomentari orang yang tidak baik, malah dia tersulut emosinya. Lah makanya kita gimana ya? Ya kalau sudah video itu disebar ke publik ya, maka itu sudah menjadi hak publik untuk menanggapi atau untuk
melakukan sebuah analisis terhadap video itu. Anda jangan tersinggung. Nah, ini kadang orang yang nggak siap untuk melepas video, melepas menyampaikan pesan, tapi dia tidak siap untuk dikritik atas pesan itu. Wah, ini namanya itu nggak eh, hati nuraninya kurang peka gitu. Kecerdasannya juga masih dipertanyakan. Kecerdasan emosionalnya maksud saya. Iya. Nah, gitu. Iya. Oke, Pak. Nah, kalau di zaman sekarang nih, dari yang Bapak sampaikan, untuk kita sebagai orang untuk menghadapi teman, baik di dunia pekerjaan, perkuliahan, atau pernikahan, komunikasi ala Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat dibutuhkan itu yang bagaimana, Pak? Interpersonal. Interpersonal. Iya. Karena komunikasi interpersonal itu komunikasi dua arah. Bisa dua orang, tiga orang ya. Kan kalau kita melihat bentuk-bentuk komunikasi kan banyak ya. Betul. Ada intrapersonal, interpersonal, ada komunikasi kelompok, ada diadik, triadik ya. Ada komunikasi publik ya, ada komunikasi massa ya. Yang menurut saya yang paling efektif ya, kalau kita dalam melakukan sebuah dialog itu ya interpersonal. Tapi kalau kita ingin memberikan, ya lihat-lihat juga ya, lihat kebutuhannya juga. Kalau misalkan kita ingin menyebarkan informasi itu bisa diterima oleh masyarakat luas ya komunikasi massa gitu. Cuman di situ kalau kita pakai teorinya Ahlul Laswell itu kan di situ ada siapa, berkata apa, menggunakan media apa, kemudian ditujukan kepada siapa dan efeknya bagaimana. Itu kan Ahlul Laswell. Lah, pertama ya kita kalau berkomunikasi itu harus melihat siapa yang kita hadapi. Nah, ya, kemudian kredibilitas dari seseorang itu juga harus kita pahami. Kita pun juga harus bertanggung jawab ketika kita menyampaikan pesan apapun ya. Nah ini, jadi kredibilitas seseorang bertanggung jawab di dalam menyampaikan pesan. Ya. Kemudian yang kedua adalah materinya. Nah, materinya itu tentang apa? Ya. Kapasitas seseorang kan terbatas ya. Nah, sehingga harus disesuaikan dengan kapasitas kemampuan orang itu juga. Kalau kita mau dialog atau ingin berdiskusi tentang masalah ilmu komunikasi ya dengan ahlinya. Kalau kita ingin berdiskusi tentang filsafat ya dengan ahlinya. Kalau kita dengan hadis ya dengan ahlinya. Ya, insya Allah nanti akan bisa ditemukan ilmu yang komprehensif. Nah, tadi pertanyaannya tadi yang kaitannya dengan ini ya. Interpersonal, komunikasi yang yaitu interpersonal ya. Kalau kita ingin lebih intens gitu ya. Nah, nanti baru kemudian media. Nah, media ini kan komunikasi massa. Kalau misalkan antar manusia pun ya tidak menggunakan media massa juga bisa, misalkan melalui dialog, melalui seminar ya, melalui pelatihan-pelatihan itu kan juga efektif. Iya. Nah, yang paling penting lagi adalah ini sasarannya gitu ya. Sasaran itu penting. Audien itu kita jangan sampai salah menyampaikan pesan ke audien. Oh, kita cerita tentang hal-hal yang sangat yang sangat sensitif ya, tapi disampaikan ke anak-anak. Ya. Kurang pas ya. Ya, ke anak-anak itu ya cerita-cerita yang ringan-ringan gitu ya. Jadi memang harus ini proporsional gitu ya. Profesional dan proporsional gitu. Jangan sampai salah audien juga. Nah, kemudian efek ya. Efek ini penting juga untuk kita pahami ya. Karena ketika Rasulullah itu menyampaikan
pesan kepada sahabat dengan model dialogis, itu efeknya luar biasa. Tidak ada sahabat ataupun, maaf ya, musuh sekalipun, yang dianggap musuh itu kan orang yang mengusir Rasulullah, bukan Rasulullah memusuhi dia. Iya. Itu tersinggung, nggak ada yang tersinggung itu. Kalau misalkan ada orang yang mempertanyakan tentang Rasulullah saat itu karena dia nggak tahu aja. Karena tidak tahu. Kalau tahu masih dia akan bertekuk lutut di hadapan Rasulullah. Karena dia nggak tahu, jadinya ya namanya nggak tahu, ya gimana. Namanya Rasulullah nggak pernah marah dengan orang-orang yang nggak tahu. Kalau kita kan memaksa orang supaya tahu ya. Supaya tahu, betul. Rasulullah nggak pernah memaksa itu. Ya itu akhirnya terus Rasulullah itu menyadari, memang dia nggak tahu ya. Orang nggak tahu itu kan ya nggak ada dalilnya, nggak ada itunya juga ya, nggak ada hukumnya ya. Nah, ya cuman namanya orang nggak tahu, ya ini kalau tidak diberitahu ya akhirnya selamanya nggak tahu. Dan ya maaf saja ya, misalkan kalau masalah ini masalah nggak tahu ya, kalau kita makan ayam, nggak tahu kalau ayam itu disembelihnya itu salah, nyembelihnya salah. Kan kita juga nggak apa-apa secara fikih untuk memakan ayam itu. Tapi kan itu kan secara fikih. Tapi di luar fikih itu ada namanya ilmu tasawuf yang berhubungan dengan masalah batin. Secara fikih nggak apa-apa, tapi hati kita ini bisa gelap itu kalau kita makan barang yang nggak jelas itu. Iya kan? Iya. Nah, Rasulullah sudah sampai di situ. Sampai menembus ke kolbu. Dakwahnya itu nembus ke kolbu. Kalau kita kan kadang masih pada tataran syariat saja ya. Ya itu buktinya kalau misalkan gini, kita makan, kita nggak tahu kalau air ini mengandung racun. Tiba-tiba kita minum. Ya nggak apa-apa, nggak sengaja kita nggak makan, minum racun ya dosa ya. Sama dengan membunuh diri kita kan. Tapi kan secara syar'i nggak masalah. Tapi ketika kita minum, coba, apa yang terjadi? Keracunan. Ya keracunan, kelengar kan? Nah seperti itu. Hati kita nggak bisa ditipu. Secara syar'i makan ayam bangkai itu nggak masalah, kita nggak tahu. Tapi hati kita itu gelap lama-lama. Makanya kita harus objektif, kita harus selektif dalam segala hal. Berhati-hati. Hati-hati, gitu ya. hati-hati. Nah, itu dalam apa itu Islam itu kita tidak hanya menggunakan syariat saja, tapi juga harus menggunakan hakikat ya. Ilmu tasawuf juga harus kita pelajari biar kita akan lebih berhati-hati. Dan dulu katanya Rasulullah itu kita balik ke komunikasinya lagi nih ya Pak. Iya. Dulu Rasulullah tuh katanya kalau berkomunikasi itu jarang banget yang namanya memotong pembicaraan. Pak. Oh iya. Iya. Lah, menurut Bapak sendiri, memotong pembicaraan ini kan hal yang sederhana ya Pak. Iya. Tapi kenapa kalau kita nggak memotong pembicaranya orang, komunikasi kita itu bisa lebih bermakna Pak? Iya. Gini ya, saya teringat dengan teorinya Ardud Mahrabian. Di dalam ilmu komunikasi itu ada, jadi setelah hierarki komunikasi yang efektif itu diawali dari ini, kebiasaan seseorang di dalam melakukan berkomunikasi lewat pertama adalah pendengaran. Pendengaran ini pertama. Baru kemudian membaca. Terus kemudian menulis. Nah, yang terakhir justru berbicara. Iya. Nah, terkadang kita ini terbalik gitu. Kita ini sukanya berbicara saja. Sehingga terkadang pembicaraan kita nggak mau dipotong. Terkadang kita malah memotong pembicaraan orang kan gitu. Betul. Diawali dari mendengarkan dulu. Nah, ternyata teorinya Albert Mahrabian ini juga cocok dengan konsep Islam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan olehmu Al-Qur'an, dengarkan. Dengarkan, bukan disuruh mengomentari atau disuruh berbicara sendiri. Dengarkan.
agar kamu dapat rahmat dari Allah. Malah kadang kita ada Al-Quran dibaca ngomong sendiri. Iya kan? Betul, Pak. Ada qori membaca Al-Quran gitu kita malah berbisik-bisik dengan teman. Mm-mm. Kadang kita malah ngomong ya nggak perlu-perlu ya. Mestinya diam dengarkan Al-Quran itu. Karena ini firman Allah bukan firman manusia. Ini Allah yang sedang berfirman. Kita harus mendengarkan. La'allakum turhamun agar kamu dapat rahmat dari Allah. Kita sudah dilatih oleh Allah mendengarkan itu. Mulai dari proses masa pranatal ya. Allah meniupkan ruh itu oleh Allah diajak disuruh mendengarkan sehingga dia bisa menjawab. Ya. Kemudian lahir diadzani. Terlahir di dunia hampir setiap waktu kita disuruh mendengarkan azan. Nanti mati diadzani lagi. Ditalkini bahkan. Itu kan mendengarkan semua. Mendengar. Nah, sangat banyak contoh ketika orang itu nggak pandai mendengar yang terjadi miskomunikasi. Betul. Yang terjadi kesalahpahaman. Yang terjadi akhirnya pertengkaran, bahkan sampai di dalam rumah tangga itu ada perceraian. Misalnya, Mas, dengarkan aku. Ya, atau Ma, Pa, dengar aku, Pa. Aku mau ngomong, Pa. Papanya bilang, aku juga mau ngomong, dengarkan, Ma. Gitu. Makanya semuanya tuh kepinginnya ngomong, nggak mau mendengar. Dengarkan aku, Ma. Dengarkan aku juga, Pa. Akhirnya yang terjadi saling kepingin ngomong semua. Apa yang terjadi? Kami buta. Bahkan akhirnya, iya, sudah. Tidak terkendali lagi. Itu gara-gara tidak mau saling mendengar. Nah, Rasulullah konsepnya seperti itu. Rasulullah itu mendengar. Kalau ada orang ngomong itu dengarkan dulu. Sampai dia itu sampai klimaks gitu. Sampai dia benar-benar sama-sama diamnya. Baru kemudian nanti Rasulullah masih melihat lagi secara secara nonverbal. Kira-kira teman saya ini butuh aku ngomong apa enggak kan gitu. Iya. Makanya di situ ada stimulus organisme respons, kata ya. Jadi kita itu menstimuli seseorang mau nggak diajak ngomong. Ya, di situ kemudian masih dibutuhkan jeda. Kalau misalkan saya ajak ngomong nanti dia bagaimana gitu. Dia pekewuh apa biasa saja kan gitu. Coba kalau dulu kan Anda mungkin belum pernah ya bertemu dengan calon suami ya. Belum, Pak. Nah, belum. kalau sudah bertemu dengan calon suami itu ini orang kira-kira mau tajak ngomong apa? Terus nanti kalau misalkan saya ngomong gini dia nyambung dia pekewuh apa enggak kan gitu. Karena yang ngomongnya bukan masalah ngomong yang biasa tapi ini ngomong masalah persiapan mau menikah. Kan gitu. Nah, ini jadi seperti itulah. Jadi ada stimulus organisme respons. Jadi kalau kita itu bisa menstimuli seseorang untuk diajak ngomong, itu pun masih harus dikasih jeda dulu. Sanggup nggak dia? Dan mau merespon nggak dengan pembicaraan saya kan gitu. Nah ini Rasulullah sepertinya baru kemudian dia mulai membaca. Nah membaca itu adalah yang dimaksud dengan organisme dan respon. Membaca itu adalah membaca situasi. Ini suasana formal, suasana informal, suasana non formal itu harus dibaca. Saya mau ketemu dosen pembimbing itu suasananya apa? Formal, informal, apa non formal? Ini kan masalah bimbingan. Walaupun di rumah ya, jangan kemudian Anda gimana bos? Mau bimbingan bos gimana? Atau gimana ya? Walaupun teman ya tetap menghargai. Artinya ini masalah formal karena bukan dari pertemuannya, tapi materi yang mau didiskusikan ini formal gitu loh. Ya, terkadang kita tidak memahami itu. Ya. Oke. Dan selain jarang memotong pembicaraan Nabi nih ya Pak, senyumnya Nabi itu
memaknai komunikatif gitu Pak. Senyumnya Nabi itu sangat-sangat menyejukkan, itu bener nggak Pak? Dan katanya juga Pak, senyumnya Nabi itu bisa bikin tenang orang lain. Tapi kalau sama umatnya ini beda lagi Pak. Kadang kalau umat Nabi senyum nih, pemaknaannya tuh beda-beda. Ada yang katanya senyumnya ngejek, ada yang senyum mencurigakan gitu. Nah gimana nih Pak, biar senyumnya kita tuh nggak disalahartikan sama orang lain. Seperti halnya agar kita bisa mirip atau meniru dari senyumnya Nabi yang komunikatif itu. Oh iya ya. Ya, senyum itu sedekah ya. Betul. Ya, jadi senyum itu hadis sahih itu. Ya, yang menjelaskan bahwa kamu bersenyum itu termasuk sedekah. Jadi yang dimaksud di sini senyum yang bermakna, bukan senyum-senyum ya. Senyum-senyum sendiri ya Pak? Iya, jadi senyum yang dimaksud di sini itu jadi Rasulullah itu kan, kalau Rasulullah ya, memang Rasulullah ini luar biasa ya. Segala perilakunya itu memenuhi hajat manusia. Kalau kita ini kadang menjadi masalah bagi manusia. Kalau kita ini kadang perilaku kita, ucapan kita menambah masalah manusia. Kalau Rasulullah justru menyelesaikan masalah. Masya Allah ya. Betapa Anda disenyumi Rasulullah, wah nggak bisa tidur mungkin ya. Coba Anda tak senyumi. Gergeten banget gitu ya. Kok beda banget gitu ya. Mungkin karena kita ini lahir batinnya itu masih kurang ya. Jadi kita memang harus tulus ya jadi orang itu gimana caranya ya. Ya berusaha lah ya. Kita memang masih beruntung lah. Kita ini dikasih contoh tauladan nabi yang terbaik dari seluruh nabi. Nabi itu kan jumlahnya kan 124.000 apa ya? 124.000 nabi. Dan di antara semua nabi dan rasul itu kita diberi contoh yang baik. Itu yang harus kita syukuri. Makanya jangan sampai kita ini nggak niru sama sekali gitu loh. Menirulah walaupun sedikit sekali gitu loh. Kita sama Rasulullah itu kan selisihnya kan sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit senyum, kalau kita sedikit senyumnya. Nah, ya senyumnya Rasulullah itu bukan senyum yang biasa tapi bermakna. Lah kita bagaimana supaya senyum kita bermakna? Ya paling enggak meniru Rasulullah. Coba saya tanya, meniru Rasulullah itu mudah apa enggak? Sebenarnya mudah, tapi sulit Pak. Ini gimana ini? Ya jawab aja, sulit apa mudah gitu. Sulit Pak, sulit. Oh, Kalau ya. bagi saya sulit. Sulit ya. Kalau saya justru malah enggak. Meniru Rasulullah itu sangat mudah. Sangat mudah, bahkan sangat-sangat mudah. Saya katakan sangat mudah. Kenapa? Karena contoh itu kalau jelas, dikerpek itu mudah. Coba Anda kalau ngerpek teman Anda tulisannya jelas gitu, mudah nggak ngerpeknya? Mudah. Ya mudah, dilirik aja bisa kan? Oh iya, kan gitu. Coba kalau tulisannya bulat. Tulisannya kayak dokter gitu, Anda sulit nggak? Sulit. Sulit. Lah Rasulullah itu manusia yang sangat manusiawi dan benar-benar manusia dan sangat mudah dicontoh mestinya. Kenapa kita nggak bisa mencontoh Rasulullah? Ya mungkin karena kita enggan saja mau mencontoh. Jadi kita nggak mau mencontoh mungkin karena kita sudah merasa lebih baik mungkin dengan Rasulullah gitu. Kalau kita sudah ada semacam ego, semacam merasa dan sebagainya, ya susah meniru orang gitu. Meniru kebaikan orang itu susah. Lah Rasulullah itu jelas-jelas mudah ditiru kok. Mudah sekali. Iya. Iya, mudah sekali. Makanya nggak ada alasan kalau kita itu nggak bisa meniru Rasulullah. Dan Rasulullah itu bisa membuat ringan dari sesuatu yang berat. Mana ada yang berat? Sholat ya.
Kalau kita mengikuti Rasulullah, kalau kamu nggak bisa berdiri, silahkan kamu sambil duduk. Kalau kamu nggak bisa duduk, silahkan kamu sambil berbaring. Kalau kamu nggak berbaring, silahkan kamu pakai kedip-kedip mata. Iya. Rasulullah nggak pernah memaksa kamu sampai berdiri. Kecuali kalau kamu mampu. Kalau kamu mampu kepada Allah ya monggo lah sambil berdiri. Waktu masih bisa di jarak tempuh kalau kamu jauh sampai 300 sekian kilometer kamu bisa menjamaknya. Bahkan bisa mengkosornya. Coba. Haji untuk yang mampu saja, yang punya uang. Kalau nggak punya uang nggak usah haji. Cukup kamu haji di rumah saja. Kalau kamu punya istri dicumi itu istrinya sudah sama dengan mencium Hajar Aswad. Iya. Kamu bisa sholatmu tuh bisa menjadi luar biasa kalau kamu berjamaah. Dan di berjamaah itu juga luar biasa hikmahnya di balik jamaah itu. Bertambah teman, bertambah dan sebagainya. Semuanya itu bisa membuat kita tuh nyaman dalam hidup ini. Nggak ada yang membuat kita susah. Dan yang perlu dicatat lagi ya, apa kata Rasulullah, kamu di dunia itu, hidup itu, jangan memburu senang. Yang kamu buru itu tentram dan sejahtera. Ayem, tenang, tentrem, ayem. Bukan senang. Karena senang itu tempatnya di surga. Kalau kamu memburu senang, nanti kamu akan menjadi orang yang berlebihan dalam hidupnya gitu. Ya, jadi senyumnya Rasulullah itu senyum yang bermakna dan kita pun bisa meniru senyumnya Rasulullah. Ya. Ya dipaksa, kita bisa bercermin, caranya bercermin. Nanti ketika ketemu tetangga ya, dari mana Bu? Kan bisa. Dan gini, ketika kita itu melakukan apa saja, berbuat apa saja, berucap apa saja, ya, termasuk berekspresi dalam bentuk apapun ya, yang sekiranya itu tidak pantas, itu jangan dilakukan. Karena itu pasti bertentangan dengan akhlak Rasulullah. Iya. Tapi kalau kita itu sudah pantas, ya insya Allah sudah mendekati Rasulullah. Ya, gitu. Ya. Apapun itu, pokoknya sekiranya tidak pantas, jangan dipaksakan itu. Karena gini, hidup ini di dunia itu pasti ada masalah. Yang sholat juga dikasih masalah, yang tidak sholat juga dikasih masalah. Kan gitu ya? Yang taat pada Allah juga dikasih masalah, yang tidak taat juga dikasih masalah. Sama masalahnya. Bedanya di akhirat nanti. Di akhirat, kita sudah tidak lagi menerima masalah. Yang ada adalah kesenangan. Senang. Dan nggak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Senang tok isinya. Bagian di surga. Nah yang bagian di neraka, masalah masih ada. Dan dikasih siksa. Masalahnya itu dia masih teringat dengan masa-masa di dunianya. Dan dia itu masalah itu. Dan ditambah dengan siksa. Double dong. Kalau kita enggak, kalau kita yang selamat dari neraka itu masalah hilang, ditambah senang. Kalau orang yang enggak baik, ditambahi masalahnya, masih terus bawa masalah itu, dan dikasih siksa. Tuh. Kalau kita hilang satu, masalah hilang. Kalau yang berhasil di surga. Nah, makanya daripada kita di dunia ini sama-sama membawa masalah ya, sama-sama menerima masalah, ngapain kita tidak memilih yang dekat dengan Tuhan saja, yang taat sama Tuhan. Wong yang sholat juga dikasih masalah, yang nggak sholat juga dikasih masalah, malah sama aja. Iya. Jangan dikira orang yang sholat itu
nggak punya masalah. Jangan dikira kiai, orang yang ahli mengaji itu nggak punya masalah. Punya masalah sama. Dan beratnya ya sama. Jangan dikira enak ya dia kiai ngaji, muridnya akeh, duitnya akeh, mobil Alphard. Lah sama saja. Pak Yai itu juga mikirkan santrinya gimana, pembangunannya bagaimana, sama kan? Kamu mikirkan masalah apa gitu, sama. Kamu nggak sholat mikirkan apa? Pak Yai sholat, sholat hajat, sholat sunnah, macam-macam. Saya duwe masalah. Mikirna santrinya sing nakal, mikirna pembangunan, mikirna apa. Masalah, di dunia nggak ada yang tidak punya masalah. Daripada sama-sama punya masalah, taat saja sama Allah, beres sudah. Karena di akhirat nanti bagi orang yang taat, masalah itu hilang. Tinggal senangnya. Lah sing gak ora salat, masalahnya tambah, terus disiksa, yus. Jatuh ketimpa Jebel-jebel. jatuh ketimpa apa? Beton. Bukan bukan ketimpa tangga, itu ketimpa beton. Beton. Iya. Dan kita itu hidup di dunia ini paling-paling 90 tahun maksimal. Yang paling lama itu di alam kubur. Di alam kubur itu sekarang ada orang yang hidupnya itu sudah beratus-ratus tahun. Sampai sekarang ini. Ya kalau dia hidupnya bahagia di alam kubur ya seneng. Seneng. Oke. Coba kalau dijotosi malaikat beratus-ratus tahun, coba apa gak bundet. Ya. Lebih lama lagi di alam kubur. Lebih lama lagi di akhirat. Alam kubur itu belum akhirat. Alam kubur itu kan masa jembatan apa itu masa ini ya antara dunia dan akhirat. Jadi alam kubur ini alam sendiri. Dulu di Lauhul Mahfuz kita cepat hidupnya. Oke. Langsung diturunkan ke rahim hanya 9 bulan maksimal. Terus diturunkan ke dunia. Lumayan agak lama. 90 tahun lah. Nah, sekarang prediksi kematian masyarakat Indonesia itu rata-rata sekarang 60 tahun. 60 tahun rata-rata. Teman saya kemarin 88, 58. Tetangga saya itu 61. Berapa? 51. Temanmu dari teknik informatika kemarin itu berapa itu? Semester 3. Iya kan? Baru Iya. 19. Masyarakat Indonesia ini diprediksi ya untuk saat ini coba browsing ya. Rata-rata itu 60 tahun sudah meninggal. Berarti kan ya nggak lama lah ya. Nah, yang lama itu di kuburan itu loh. Masa-masa menanti kiamat itu. Bisa ratusan tahun itu. Kalau kiamatnya masih 100 tahun lagi kan berarti kan masih menunggu 100 tahun lagi. Kiamat kan nggak bisa kita prediksi, nggak tahu kita kapan. Wah itu menunggu kiamat itu lama itu. Itu ada Rasulullah aja sekarang sudah berapa tahun di kuburan itu. Sudah 500 sekian tahun. Cuman 23 tahun Rasulullah itu berdakwah tapi sukses. Hanya 23 tahun. Sukses dalam berdakwah itu. Nggak butuh waktu lama. Usianya 63 tahun. Beliau wafat tahun berapa itu? Kalau dihitung ya di kuburan 500 sekian tahun, usianya hanya 63 tahun. Berarti kan lama di kuburan daripada hidupnya di dunia Rasulullah. Kan ya? Okay. Apalagi Fir'aun. Fir'aun dijotosi malaikat. Sudah sampai sekarang ini mungkin ya benyuk semua ya. Mumut lah ya. Itu masih siksa kubur, belum siksa akhirat. Siksa akhirat selama-lamanya. Iya. Nah kita harus hati-hati itu. Lah, kadang kita ini, untuk apa sih kita harus berbuat baik, meniru Rasulullah, meniru perilakunya Rasulullah, untuk apa kita ini? Nggak tahu. Ya untuk di akhirat, bukan untuk di dunia. Di akhirat ini efeknya saja kan. Efeknya saja. Tapi semuanya itu untuk akhirat. Dulu kita di alam rahim oleh Allah dikasih kaki. Anda mau jalan-jalan kemana itu? Dikasih kaki, kasih tangan, untuk apa itu? Kamu nggak tahu. Untuk apa kamu kasih kaki sama tangan di alam rahim? Juga nggak mau kemana-mana. Nggak tahu kan?
Taunya begitu lahir, ternyata tangan sama kaki untuk berjalan di dunia ini. Nah, kita juga nggak tahu amal soleh itu untuk apa. Untuk semuanya untuk akhirat. Kenapa kita harus berbuat baik dengan orang? Kita harus hati-hati berucap dengan orang. Kita harus bersikap baik dengan orang. Kita harus meniru Rasulullah, perilakunya Rasulullah. Kita harus taat dan patuh kepada Allah untuk melaksanakan sholat, zakat, melaksanakan ibadah haji kalau mampu. Kita harus beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada Rasul, pada hari akhir, pada qada-qadarnya Allah. Semuanya kita imani. Ini semuanya adalah untuk nanti di akhirat. Kita harus sedekah, kita harus berzakat, kita harus menolong orang yang sedang kesusahan, kita harus baik dengan tetangga, kita harus bisa menerima tamu dengan baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya itu untuk akhirat semuanya. Bukan untuk di dunia ini, tapi di dunia ini hanya efeknya saja. Ibarat kita beli beli motor gitu masih dapat helmnya saja. Belum dapat motornya. Motornya di akhirat. Persiapan di akhirat itu butuh banyak amal soleh. Gitu. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup podcast hari ini ya Pak, Ya. yaitu andai saja Rasulullah itu masih membersamai kita di era zaman sekarang ya Pak, dan tahu bahwasanya umatnya ini juga mensyiarkan dakwah melalui berbagai metode, dan salah satunya itu seperti yang kita sedang lakukan adalah podcast Pak. Mungkin ini bisa masukan buat podcast Rumi ke depannya juga ya. Kiranya metode komunikasi yang paling disukai Rasulullah untuk podcast seperti ini itu yang seperti apa, Pak? Oke ya. Jadi Rasulullah itu adalah dakwahnya itu sepanjang zaman. Jadi tidak ada yang tidak bisa diterapkan dalam dakwahnya Rasulullah. Ini seiring dengan zamannya. Jadi Rasulullah itu dakwahnya itu sangat sesuai dengan zamannya. Artinya zamannya itu ya zaman artinya zaman apapun, ya. Jadi Rasulullah itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Jadi jangan sampai kita menganggap Rasulullah itu sudah meninggal gitu. Jadi Rasulullah itu masih ada di tengah-tengah kita. Bahkan jangankan Rasulullah ya, para sahabat, para ulama itu jangan dikira mati. Jangan dikira mati. Ya, bahkan Allah itu menjamin ya segala-galanya bagi mereka itu. Apalagi Rasulullah. Jadi Rasulullah sesuai dakwahnya itu sesuai dengan zamannya. Zamannya itu yang dimaksud adalah zaman eranya Rasulullah sampai sekarang ini masih sesuai sekali, sangat sesuai ya. Jadi kalau misalkan Rasulullah itu dulu juga mungkin ada podcast ya zamannya Rasulullah itu dalam bentuk dialog. Nah, dialog. Rasulullah sering melakukan sebuah dialog dengan tadi saya katakan dengan sahabat-sahabat. Sahabat bertanya tentang masalah ijon. Ijon itu jual beli ijon itu begini. Tradisinya orang Arab itu kalau menjual kurma itu masih hijau, masih pentil itu ya. Itu sudah dibeli. Nah, begitu sudah dibeli, ternyata apa? Manennya itu kalau sudah masak, sudah tua, kan beda harganya. Kan akhirnya, terus kenapa kok Rasulullah itu tidak memperbolehkan jual beli ijon ya? Karena seseorang itu tidak bisa memprediksi ketika sudah tua itu apakah dia bisa panen. Ya kan? Nah, disitulah bagaimana siapa yang menggantikan proses transaksinya. Ya, ketika
sudah dibeli dalam ijon tadi sudah dibeli, kemudian tiba-tiba masa tuanya lontrok semuanya, hancur semuanya. Yang mengganti siapa itu? Masa mau penjualnya? Kan nggak mau, ya. Jadi akhirnya sama Rasulullah dilarang. Lah itu Rasulullah mengedepankan dialog itu maksudnya coba difikirkan. Suatu saat begitu kamu beli mentahnya, terus kamu nunggu sampai matangnya baru kamu jual lagi. Betul, kamu dapat uang berlipat-lipat. Tapi ketika itu kemudian nggak berhasil panen gimana? Apakah kamu menuntut kepada yang menjual tadi? Ya nggak bisa, ya kan? Nah dari situlah kemudian dirasionalkan seperti itu sehingga bisa menerima para sahabat itu. Itu podcast. Jadi dialog gitu. Dan Rasulullah sering dialog-dialog seperti itu tuh kemudian didengarkan oleh para tokoh-tokoh di masing-masing perwakilan daerah ya. Karena Rasulullah itu modelnya kan model pondok pesantren itu. Kalau saya lihat di Madinah itu ya, di Ma'la itu ada Ma'la ya, Baqi ya. Di Baqi itu kan di Madinah ya. Itu terpampang papan besar, itu mereka yang wafat dimakamkan di Baqi itu sekian puluh ribu. Itu berarti muridnya Rasulullah semua. Dan tidak dari daerah situ. Ada yang dari Ethiopia, ada yang dari negara-negara jauh-jauh itu. Itu sahabatnya Rasulullah itu. Berarti kan Rasulullah itu seperti membuat pesantren gitu. Ya, santrinya dari mana-mana. Makanya kayak Bilal bin Rabah itu kan juga dari mana Afrika itu. Iya. Terus banyak tuh sahabat-sahabat yang dari luar jauh di sana. Jadi Rasulullah otomatis dengan model pesantren itu ya mungkin bisa melampaui podcast. Iya kan? Karena model dialogis itu kan sebetulnya kan podcast ini kan sebetulnya adalah dialog kan ya, komunikasi interpersonal ya. Ini kan contoh komunikasi interpersonal ya. Iya, jadi model dakwahnya Rasulullah itu lengkap ya. Ada model dialogis, model praktek langsung, misalkan wudhu, sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Tirulah kamu sholatnya seperti sebagaimana aku sholat. Tiru sholat saya. Kalau subuh 2 rakaat, ini 4 rakaat, ini 3 rakaat gitu. Belum lagi nanti kalau wudhu, ya wudhu, perhatikan saya ketika wudhu. Nah, Rasulullah ketika misalnya membagi zakat, perhatikan saya membagi zakat. Perhatikan ketika makanya di dalam konsep Islam itu kita sebagai pengikut aliran Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa kita hanya berlandaskan Al-Quran hadis begitu saja ya. Tapi juga kita harus menggunakan akal. Ya, di situ diwakili oleh ijma, kumpulan para ulama, konsensus ya. Kemudian ada kias ya, atau analogi-analogi. Nah, di situ ya, karena Al-Quran itu masih bersifat global ya, global, dan itu murni semua, mulai ayat, kalimat, huruf itu semua dari Allah. Global. Ya. Nah, Rasulullah ini maknanya dari Allah, tapi kalimatnya itu, hurufnya itu dari Rasulullah. Nah, sehingga bisa dikatakan
hadis ini adalah merupakan bagian dari representasi ya dari atau interpretasi dari Al-Qur'an itu yang dibawa oleh Rasulullah. Lah ini juga masih harus diinterpretasikan lagi oleh para sahabat. Hadis ini diteruskan oleh para tabi'in wa tabi'it tabi'in sampai para ulama. Makanya jangan sampai kita ini nggak mau mendengarkan ulama gitu loh. Hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Dengan ulama nggak mau. Bahaya itu. Apa kata Rasulullah? Man istakhaffal ulama khasiraddin. Barang siapa yang meremehkan ulama, maka akan dirusak oleh Allah agamanya. Rusak agamanya. Dia mulai linglung ya. Keimanannya mulai goyang. Goyah. Iya. Meremehkan ulama. Ulama itu kan warasatul anbiya. Ya. Artinya paralon-paralonnya Nabi gitu loh. Jadi sumbernya itu dari Allah, sanyonya itu Rasulullah. Lah paralon-paralonnya itu adalah para sahabat, para ulama itu sampai kita ini. Jangan sampai kita ini meremehkan paralon. Siapa yang meremehkan paralon siap-siap nggak dapat bagian air. Air, betul. Nah, kan gitu. Tadi pertanyaan nyambung nggak ya? Nyambung, Pak. Iya, jadi komunikasi itu kan ada namanya saluran atau yang disebut dengan saluran ya, saluran channel ya, betul. Channel. Lah channelnya itu adalah ya para penyampai pesan, penyampai pesan ya. Jadi ulama itu adalah penyampai pesan dari Rasulullah, paralon lah gitu, ya. Sambung sana, sambung sini, sambung sana, sambung sini, tapi mengerucut kepada Rasulullah. Tidak ada yang tidak mengerucut sama Rasulullah. Kan gitu. Tadi saya sumber, pompa air, paralon. Nah, kan gitu. Iya. Jadi kita ini berusaha untuk seperti itu di dalam mencari ilmu. Harus ada sumbernya yang dibawa oleh Rasulullah kan gitu ya. Apapun ilmunya, tidak hanya ilmu agama saja, karena semua ilmu itu milik Allah, kan gitu. Kita belajar komunikasi itu juga ilmunya Allah. Sosiologi itu ilmunya Allah, fisika, kimia, biologi, semua itu milik Allah. Jangan sampai kita nggak adil dalam memperlakukan ilmu. Kursus bahasa Inggris, 1 minggu bayar 3 kali, sekian ratus ribu mau. Belajar membaca Al-Quran, mintanya gratis. Ini namanya nggak adil. Diancam sama Allah. Orang nggak adil itu kan berarti kan zalim. Ngaji Quran kok bayar gitu ya. Atau Anda semangat sekali ngaji Quran, ya bayar. Tapi minta diajari matematika fisika nggak bayar, ya podo ae. Artinya kita bisa menjadi orang itu yang profesional dan proporsional gitu loh. Artinya jangan sampai ya kita ini nggak mau berkorban di dalam mencari ilmu, itu aja. Harus ada pengorbanan. Minimal ya berkorban pikiran, tenaga, waktu, uang, untuk biaya apa, kan gitu ya. Iya. Jangan sampai kita ini meremehkan. Saya ada juga yang pondok saya itu gratis. Maaf ya ini. Nggak boleh bayar satunya. Ternyata juga punya rekanan nih. Punya rekanan ya. Bagaimana mungkin bisa membangun pondok sebesar itu kalau nggak punya rekanan kan ya? Ya sama saja dong. Itu namanya masih menggantungkan orang juga. Kan sama saja. Sementara di sini harus dari SPP-nya santri kan gitu. Sebenarnya sama saja kok. Jadi kita memang yang penting berjuang untuk kemaslahatan umat dan tidak melakukan kezaliman. Kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya.
Oke, terima kasih banyak Bapak atas Oke. banyaknya ilmu yang sudah disampaikan pada podcast Rumi pada hari ini. Dengan pertanyaan terakhir tadi berakhir juga sesi podcast Rumi pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekian, saya Alfa Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Oke, ya. Ya.